Kisah pesugihan darah perawan untuk penglaris warung sate ayam di Bekasi. Kenapa warung itu selalu ramai padahal rasanya biasa saja? Tanya seorang pelanggan dengan raut curiga. Namun tak ada yang bisa menjawab, karena setiap orang yang pernah mencoba mengungkap rahasia warung sate itu selalu menghilang. Dan malam ini, bau darah segar tercium lebih tajam dari biasanya. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Di pinggir jalan Kalimalang, Bekasi Timur, berdiri sebuah warung sate ayam sederhana bernama Sate Mbok Darmi. Bukan warung besar, hanya satu tenda biru usang dan bangku plastik yang reot. Tapi ajaibnya, sejak 3 bulan terakhir, antreannya tak pernah sepi. Bahkan kadang mobil-mobil mewah berjejer hanya untuk mencicipi sate di sana. Darmi, perempuan berusia 54 tahun, dikenal ramah, sederhana, dan tidak terlalu banyak bicara. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil di belakang pasar. Tapi sejak warungnya mendadak ramai, ia membeli motor baru, televisi besar, dan kalung emas yang mencolok. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum lelahnya, ada rahasia yang lebih kelam dari gelapnya malam Bekasi. Laras, seorang mahasiswi tingkat akhir jurusan jurnalistik, curiga ia sedang menulis laporan tentang kuliner pinggir jalan. Tapi saat mewawancarai warga sekitar, ia mendengar cerita yang membuat bulu kuduknya merinding. Saya pernah lihat Mbok Darmi malam-malam di kuburan Cina deket sini, Mbak. Bawa bungkusan besar. Warungnya mulai rame setelah anak kos depan rumah itu hilang, yang namanya Amel. Dulu sate itu hambar, sekarang rasanya kayak ada daging, yang manis, tapi aneh. Laras makin penasaran. Ia mulai menyelidiki sendiri, memotret aktivitas Mbok Darmi dari jauh, menulis catatan kecil tentang waktu ramai, waktu sepi, dan siapa saja yang datang. Hingga suatu malam saat larut, Laras mengikuti Darmi pulang, dan langkahnya terhenti di depan sebuah rumah kecil yang dikelilingi pagar kawat. Ia melihat Darmi sedang mengguyur sesuatu di ember. Cairan berwarna merah gelap, kental, menetes dari sebuah kantong plastik. Laras gemetar. Ia menekan tombol kamera ponselnya pelan. Klik. Tapi tiba-tiba, suara berbisik terdengar dari belakangnya. "Kamu juga pengen warungmu rame, ya?" Laras menoleh. Tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam dan daun-daun kering yang berjatuhan. Tapi saat ia melihat ke layar ponselnya, foto yang baru saja ia ambil terhapus sendiri. Laras pulang tergesa ke kontrakan. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi punggung. Ponselnya digenggam erat, meski semua foto yang ia ambil malam itu lenyap begitu saja. Ia mencoba memeriksa galeri, file tersembunyi, hingga aplikasi backup. Tidak ada satupun jejak gambar Mbok Darmi. Aneh, kenapa cuma foto itu yang hilang? Pikirannya kalut, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat dari rasa takutnya. Ia mengunci pintu, menyalakan semua lampu, dan duduk di depan laptopnya. Ia menulis cepat, mendokumentasikan semua yang ia lihat. Jam berapa Mbok Darmi tiba di rumah, ciri-ciri kantong plastik, suara bisikan. Namun saat mengetik, tiba-tiba listrik kontrakannya mati. Gelap total. "PLN sialan," gumam Laras, bangkit mencari senter. Ia membuka laci, mengaduk-aduk isi meja, lalu mengambil ponsel untuk menyalakan flashlight. Cahaya itu menyorot dinding. Dan di dinding itu, ada bekas tetesan merah, menetes turun perlahan, seolah baru saja digoreskan. Darah? Laras mundur pelan, jantungnya berdegup liar. Tiba-tiba, sesuatu bergerak dari balik pintu lemari. Cek! Suara engsel lemari tua itu menguap. Laras membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia kembali menghadap ke dinding, ada sepasang mata merah menyala menatapnya dari balik bercak darah itu. Laras menjerit, tapi mulutnya seolah terkunci, tak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali, lebih dekat, lebih jelas.
Kamu sudah lihat, sekarang kamu harus pilih, jadi daging atau jadi penjual sate. Pagi harinya, Laras bangun dengan tubuh lemas dan leher yang kaku. Ia tertidur di lantai ruang tamu, di antara kertas-kertas berserakan dan laptop yang terbuka. Tapi anehnya, bekas darah di dinding semalam menghilang. Ia coba meyakinkan dirinya, mungkin hanya mimpi buruk. Tapi memori semalam terlalu nyata, terlalu jelas. Bahkan bisikan itu masih terngiang di telinganya. Jadi daging atau jadi penjual sate? Laras mengambil keputusan, ia akan mengunjungi rumah Mbok Darmi secara langsung. Dengan menyamar sebagai pelanggan yang ingin belajar jualan sate, Laras datang ke warung siang hari. Senyum manis disiapkan. "Mbok, satenya enak banget. Aku tertarik belajar jualan kayak Mbok. Boleh ya main ke rumah Mbok? Belajar bumbunya?" Darmi menatap tajam, lama, seolah menilai Laras dari atas sampai bawah. Kemudian senyumnya merekah, tapi dingin. "Boleh, malam ini aja ya, biar nggak diganggu orang. Datang jam 12 malam, sendirian." Laras ragu, tapi ia mengangguk. Malam harinya Laras datang tepat pukul 12. Rumah Mbok Darmi sunyi. Lampu hanya menyala di dapur. Darmi sudah menunggunya di depan, mengenakan daster lusuh dan mata sayu. "Masuk, Nduk, jangan takut. Semua pengusaha kuliner sukses pasti pernah masak sesuatu dulu," katanya sambil tertawa pelan. Darmi menggiring Laras ke bagian belakang rumah, lalu membuka pintu lantai kayu. Ada tangga menurun ke bawah rumah, ke ruang gelap dan lembab. Dari balik celah papan, Laras mencium bau menyengat, bukan bau sate, tapi seperti daging busuk dan darah basi. Langkah Darmi pelan tapi mantap. Mereka sampai di dasar ruang itu. Di sana, ada tungku batu besar yang terus menyala dengan api merah kebiruan. Di sekelilingnya, botol-botol berisi cairan merah, pakaian dalam wanita, dan rambut panjang dikepang. Ada juga sebuah keranda kecil tertutup kain kafan setengah terbakar. Laras nyaris muntah. Darmi berjongkok, menyalakan dupa, dan mulai komat kamit. "Kamu tahu kenapa sate embok selalu laris? Karena setiap potongan daging yang kau makan sudah dijilat oleh arwah yang lapar." Darmi menoleh dengan mata merah menyala. "Sekarang giliranmu kasih tumbal, atau kamu sendiri yang dibakar di tungku ini." Laras berdiri kaku, nafasnya memburu, tenggorokannya kering. Matanya menatap tajam ke arah tungku batu dan benda-benda mengerikan di sekitarnya. "Aku bukan pembunuh," bisiknya gemetar. "Aku cuma mau tahu kebenaran." Darmi tertawa, keras, gila. "Kebenaran? Kebenaran itu cuma untuk yang berani bayar harga. Lihat ini." Dengan satu gerakan cepat, Darmi menarik tirai kain kumal di sudut ruangan. Di baliknya, ada seorang gadis muda dalam keadaan terikat. Matanya ditutup, mulutnya disumpal kain, tubuhnya menggigil. Namanya Sari, dia anak baru di warung sebelah. Cantik, bersih, belum terjamah. Arwah itu suka darah yang masih suci. Laras melangkah mundur. Ia menabrak meja tempat botol-botol darah disimpan. Salah satunya jatuh, pecah, dan menyembur ke lantai seperti tumpahan tinta merah gelap. Tungku menyala lebih besar, seperti lapar, seperti memanggil. Darmi mendekatkan sebilah pisau kecil ke tangan Laras. "Kalau kamu bantu aku, kamu akan dapat semua yang kamu mau. Nama, uang, kekuasaan, cinta, tinggal sayat, sedikit saja, di lehernya. Kalau tidak, kamu yang tidur di atas tungku itu malam ini." Laras menggenggam pisau itu. Tangannya gemetar, air matanya jatuh. Ia menatap gadis berjilbab putih yang tak sadar di depannya. Gadis itu mengerang pelan, mungkin bermimpi buruk, atau mungkin merasakan malaikat maut sedang mendekat. Apa hidup seseorang bisa ditukar dengan keberuntungan? Apa aku tega jadi seperti Darmi? Laras mendekat, pisau hampir menyentuh kulit Sari. Tapi tiba-tiba, Sari membuka mata, menatap langsung ke mata Laras. Matanya penuh air mata, dan satu kata yang terbaca jelas meski tanpa suara. "Tolong." Detik itu juga, Laras membuang pisau.
Ia menoleh ke arah Darmi. "Kamu gila!" Darmi meraung. Wajahnya berubah bengis. Gigi-giginya mencuat tak wajar. Kukunya memanjang. Suaranya mendesis seperti ular. "Kamu harus gantikan dia!" Darmi menerkam. Laras menangkis dengan kursi kayu. Mereka bergumul di tanah lembab ruang bawah itu. Pisau terlempar ke sisi ruangan. Tungku memerah. Nyala apinya makin menggila, seperti bersorak menunggu tumbal. Dalam kekacauan itu, Sari berusaha meronta, ikatannya longgar. Ia bangkit mengambil pisau, dan dengan gemetar ia menusuk punggung Darmi dari belakang. Jeritan mengerikan memenuhi ruangan. Tubuh Darmi melengkung, lalu terbakar. Bukan karena api, tapi karena tubuhnya sendiri meleleh seperti lilin busuk. Laras dan Sari berlari keluar rumah, menggigil dan menangis. Tapi sebelum keluar pagar, Laras menoleh. Di ambang pintu dapur, ada siluet Darmi berdiri. Dengan mata kosong. "Ini belum selesai. Kamu sudah pilih jalanmu, Laras. Tunggu giliranmu." Sejak malam pembakaran itu, warung sate Mbok Darmi tak pernah buka lagi. Rumahnya disegel warga karena gosip cepat menyebar. Dukun pesugihan daging manusia, tumbal perawan. Tapi anehnya, tak ada yang menemukan jasad Darmi. Hanya sisa-sisa tulang terbakar dan lantai yang menghitam seperti habis dijilat api. Laras kembali ke kontrakan, mencoba melanjutkan hidup. Ia berhenti dari kampus, trauma berat. Sari dibawa pulang keluarganya ke Cirebon. Polisi tak pernah menyelidiki secara serius. Semua saksi membisu, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membuat mereka bungkam. Namun mimpi buruk tak berhenti. Setiap malam, Laras melihat daging tumbuh dari balik lantai kayunya. Lembek, merah, berdetak perlahan, seperti jantung yang hidup. Ia pernah coba mencabutnya dengan pisau, tapi keesokan harinya, daging itu tumbuh lagi, lebih besar, lebih berurat. Dan di malam ketujuh setelah kejadian, Laras terbangun karena suara bisikan. "Lapar, beri aku darahmu, atau warung baru akan buka di bawah tempat tidurmu." Saat ia membuka selimut, ada sate. Seporsi, masih hangat, dagingnya merah muda. Dan di atas piring secarik kertas bertuliskan, "Warung Laras buka besok jam 5 sore. Semua akan datang." Laras panik. Ia membuang sate itu ke tempat sampah. Tapi bau daging bakar terus memenuhi kamar. Ia keluar mencari bantuan. Tapi setiap orang yang ia ajak bicara, "Wah, Laras buka warung sate ya sekarang? Dengar-dengar pakai resep Mbok Darmi tuh. Pasti enak banget." Tidak ada yang percaya bahwa ia sedang diteror. Bahkan Pak RT hanya tertawa kecil, lalu berbisik, "Dulu saya juga pernah dikasih pilihan itu. Saya tolak. Sekarang saya cuma bisa jalan pakai satu kaki." Malam harinya, Laras menemukan satu ember darah segar di depan pintu kontrakannya. Dan di sebelahnya, foto Sari. Disilang tinta merah. Dan satu pesan lain. "Kalau bukan kamu yang buka warung, dia yang akan kami panggang duluan." Laras mengunci diri di kamar. Tangannya gemetar saat memegang foto Sari yang disilang tinta merah. Ember darah segar di depan pintu membuat udara di dalam kamar seperti mengental, berbau besi dan amis. Ia tak tahu harus percaya siapa. Polisi, warga, semua seperti buta dan bisu. Bahkan temannya sendiri menganggap Laras sedang depresi berat. Tapi malam itu, segalanya berubah. Tepat pukul 5 sore, terdengar suara gaduh dari luar. Laras mengintip dari celah jendela antrian. Antrian manusia, puluhan, ratusan, berdiri di depan kontrakannya. "Warung Laras ya, sate ayamnya udah viral. Katanya, rasanya gila. Ini lebih rame dari Mbok Darmi dulu." Laras panik. Ia bahkan tak pernah membuka warung. Tapi entah bagaimana, ada tenda biru persis seperti tenda Mbok Darmi berdiri di depan rumahnya. Lengkap dengan meja, arang menyala, dan tempat sate. Dan di atasnya, banner besar bertuliskan, "Warung Laras resep turunan." "Siapa yang pasang ini semua?" teriak Laras. Tak ada yang menjawab. Kemudian muncul seseorang dari kerumunan. Seorang pria berjas hitam,
tinggi, wajahnya pucat seperti malam tak berbintang. Kontrak sudah ditandatangani, kamu cuma tinggal menyajikan. Laras melangkah mundur. Pria itu menyodorkan satu tusuk sate padanya. Ini sate pertama, untukmu. Biar kamu tahu rasa kenikmatan dari pengorbanan. Laras menepis, tapi sate itu jatuh dan berdenyut. Dagingnya berdetak, seolah masih hidup. Tiba-tiba, semua orang di antrean menoleh ke arah Laras. Mata mereka merah menyala, mulut mereka tersenyum lebar. Serempak berkata, "Kami lapar, kami datang untuk sate Laras. Kami butuh daging." Laras lari ke dalam rumah, mengunci semua pintu dan jendela. Tapi suara di luar tak berhenti. Tenda itu tetap berdiri, arang tetap menyala. Dan dari dalam dapur, tercium bau sate matang, padahal tak ada siapapun yang memasak. Laras menjerit, menangis, memohon. Tapi ketika ia masuk ke kamar untuk mengambil ponsel, Sari sudah di sana. Terikat, mulut disumpal, lehernya merah, bekas sayatan yang belum selesai. Dan di atas tempat tidurnya ada piring dengan satu tusuk sate. Pilihan terakhir Laras, kamu yang masak atau kamu yang dimakan. Malam itu hujan deras. Petir menyambar langit Bekasi seperti peringatan dari langit. Di dalam kontrakan kecil itu, Laras duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Di depannya Sari terikat, mulutnya masih tersumpal. Di lantai pisau jatuh mengkilat di bawah cahaya lampu yang bergetar. Piring sate di atas tempat tidur masih mengepul, masih berdenyut. Di luar kerumunan tak pergi. Mereka duduk diam di bawah tenda biru, seperti makhluk-makhluk kelaparan yang menanti giliran makan. Kursi di tengah mereka dibiarkan kosong. Kursi untuk sang tukang sate. Kursi untuk Laras. Tiba-tiba, tungku itu menyala sendiri di dapur. Suara daging dipanggang terdengar jelas, padahal tak ada yang memasak. Laras berjalan perlahan menuju dapur. Tubuhnya seperti bukan miliknya sendiri. Setiap langkah seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Dan ketika ia sampai, pisau itu sudah berpindah ke tangannya. Daging di atas tungku adalah potongan tubuh Sari. Tapi Sari masih terikat di kamar. Laras berteriak, tapi suara hilang. Yang keluar hanya bisikan parau dari mulutnya sendiri. Sajikan sate terakhirmu, lalu duduk di kursimu. Pukul 00.00 tepat. Laras muncul di bawah tenda biru, langkahnya pelan. Tangannya membawa piring dengan satu tusuk sate terakhir. Kerumunan membisu. Hujan berhenti seketika. Udara beku. Ia duduk di kursi kosong itu, meletakkan sate di tengah meja. Ini sate terakhir. Setelah ini, aku bebas. Kalian semua bebas, katanya lirih. Pria berjas hitam muncul lagi, berdiri di depan Laras. Pesugihan darah perawan tidak bisa berhenti, Laras. Ia hanya berpindah tangan. Dan kamu telah mewariskannya. Laras menatap piring itu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tusuk sate. Tapi sebelum ia menyuapkan ke mulut, satu anak kecil berlari dari kerumunan. "Mbak, aku mau sate Mbak Laras dong." Laras menoleh, dan di saat itu, piring itu kosong. Sate telah hilang, dan anak kecil itu tersenyum dengan mulut berlumuran darah. Keesokan harinya, warung sate Laras tutup. Tenda biru lenyap, rumah Laras kosong. Tak ada jejak siapapun, tapi di depan rumah itu ada piring sate dan tulisan kecil di karton bekas. Warung Mbak Sari segera buka. 4 bulan setelah hilangnya Laras, warga sekitar mengira semuanya sudah berlalu. Rumah kontrakan itu dibongkar, dibersihkan, bahkan dijual murah oleh pemilik lama. Kini dihuni oleh pasangan muda dari luar kota yang tak tahu menahu soal kisah kelam yang pernah bersemayam di dalamnya. Tapi sejak seminggu terakhir, bau sate kembali tercium dari dapur. Meski sang istri bersumpah belum pernah memasak. Di tempat lain, di kota berbeda, di trotoar depan rumah sakit tua yang hampir roboh, seseorang sedang membuka tenda biru. Ia perempuan, rambutnya panjang, wajahnya pucat, namun senyumnya hangat. Di spanduk atas tenda itu tertulis,
Sate Sari asli Bekasi. Resep rahasia, rasa tak terlupa. Orang-orang datang, antre. Tergila-gila setelah satu suapan. Dan saat seorang wartawan muda dari kampus lokal hendak mewawancarai pemilik warung itu, Sari hanya menjawab dengan satu kalimat. Setiap sate menyimpan cerita. Dan kamu mungkin sate berikutnya. Lalu ia tertawa pelan. Dan dari balik tenda, tungku lama itu menyala lagi. Api biru, bau darah, dan suara daging terbakar. Bukan ayam, bukan kambing, bukan sapi, tapi daging. Yang dulu pernah berjanji tidak akan mengulang kutukan itu lagi. Tamat. Resep rahasia, rasa tak terlupa. Orang-orang datang, antre. Tergila-gila setelah satu suapan. Dan saat seorang wartawan muda dari kampus lokal hendak mewawancarai pemilik warung itu, Sari hanya menjawab dengan satu kalimat. Setiap sate menyimpan cerita. Dan kamu mungkin sate berikutnya. Lalu ia tertawa pelan. Dan dari balik tenda, tungku lama itu menyala lagi. Api biru, bau darah, dan suara daging terbakar. Bukan ayam, bukan kambing, bukan sapi, tapi daging. Yang dulu pernah berjanji tidak akan mengulang kutukan itu lagi. Tamat.